Ya, itu yang saya katakan solusi spiritual. Maka umat Islam kalau menggunakan solusi spiritual tadi, sebenarnya banyak penyakit bisa hilang, Ya, apalagi sekarang Bapak sekalian kita lihat penyakit degeneratif, ya, penyakit degeneratif mulai dari stroke, kencing manis, darah tinggi. Solusi spiritualnya apa? Ada 3. Nanti saya akan cobakan bahwa ternyata ada 3 poin penting yang akan saya sampaikan hari ini. Pertama, ya, dari kepean yang baru ditulis tadi. Ya, ada 3 U, ya, akan saya sampaikan. Yang pertama, bersihkan tubuhmu. Ya, bersihkan tubuh. Yang dibersihkan apa? Sebenarnya bukan raganya, kolbunya dulu dibersihin. Dengan cara apa? Bersedekah, berbagi, berbuat baik sebanyak-banyaknya, bersihkan. Ya, puasa itu sebenarnya salah satu bentuk pembersihannya. Sayangnya bulan Ramadan, Bapak sekalian, ya, banyak umat Islam, ya, saya melihat itu malah justru tidak memanfaatkan Ramadan sebagai bulan bersih-bersih badannya. Ya, lebih sibuk berpikir buka apa, sahur apa, ketemu siapa, ya. Tapi Qur'annya lupa dibaca, sejuz pun nggak sempat. Ya, maka Ramadan kali ini saya mau menantang Anda. Berani menerima tantangan? Berani ya? Ramadan kali ini Bapak sekalian, yang harus kita kerjakan nanti, bukan harus ya, saya menantang Anda, yuk kurangi makan. Berani nggak? Kurangi makan, perbanyak ibadah. Siap? Mendadak sedih gitu ya. Hah? Apalagi biasa di masjid kan bukanya biasa pakai gorengan. Ya, biasa pakai gorengan, kemudian macam-macam lah gitu, nggak ada perubahan dengan 11 bulan yang lain. Coba bulan Ramadan kali ini teman sekalian, saya mungkin ya berharaplah, minta ya, agar kita lebih banyak memperbanyak ibadah daripada memperbanyak makan. Makan udah cukup lah 11 bulan. Udah banyak kita makan. Ya, bulan Ramadan fokusnya ke ibadah, sedekah, baca Quran, zikir, bantu orang, seperti itu. Ramadan kali ini kan udah mulai dekat nih kita ke Ramadan. Pertama itu bersihkan tubuhmu. Maka sebenarnya tubuh kita Bapak sekalian sudah di set up sama Allah untuk bisa membersihkan tubuhnya sendiri. Ya, membersihkan tubuhnya dan memperbaiki tubuhnya. Asal apa? Dibersihin dulu. Maka ada protokol dalam Islam sebenarnya. Saya menyebutnya protokol. Yang itu syariat sebenarnya. Kalau kita katakanlah, mungkin Anda saya tanya di sini, saya juga ditanya, lebih senang makan atau tidak makan? Jawabannya pasti lebih senang makan. Kan gitu. Kita semua pasti lebih senang makan. Karena kita punya nafsu. Maka Allah wajibkan untuk kita tidak makan. Namanya apa? Puasa Ramadan. Dan secara sains memang ternyata proses bunuh diri sel kita itu terjadi pada per 12 hari. Jadi pernah saya sampaikan juga bahwa kalau kita ambil angka 365 dan bagi 12, maka akan ketemu angka 30. Jadi bahasanya sebenarnya muslim atau tidak muslim dia setahun, dia sebenarnya perlu mengistirahatkan lambungnya 30 hari untuk memperbaiki fungsi sel atau fungsi tubuhnya. Yang kita kenal dengan puasa Ramadan. Itu sebabnya puasa Ramadan itu teman-teman sekalian sebagai salah satu bentuk detoksifikasi yang terbaik, dan Allah sampaikan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebelum kalian, kata Allah, sudah ada syariat ini. Kita sama Nabi Adam sama apa? Jeroannya sama, cuma beda di casing maksud saya. Casingnya Nabi Adam 60 hasta, 27 meter. Tapi jeroannya sama. Maka syariat puasa itu sejak lama sudah ada. Maka kalau kita memberikan atau mengambil konsep perbaikan tubuh itu sebenarnya yang paling utama bersihkan badan dulu. Ya, jadi kalau saya lihat ternyata pola-pola itu sederhana sekali. Nanti kita akan bahas tentang kunyit sedikit insya Allah. Ya, bersihkan tubuhmu. Yang kedua apa, teman-teman sekalian? Yang kedua, isi dengan bahan baku. Jadi 3 U. Pertama, bersihkan tubuhmu. Yang kedua, isi dengan bahan baku. Baik, kita lihat badan kita. Isi badan kita ini apa? Kalau dibongkar ada gen segala macam, isinya cuma asam amino. Yang kita kenal dulu dengan adenin, tirosin, guanin, sitosin, ATGS. Isinya asam amino. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di muka bumi ini asam amino terbaiknya. Salah satunya apa? Ini kan. Kurma. Maka Nabi SAW pernah sampaikan bahwa rumah di dalamnya ada kurma, maka rumah tadi tidak akan kelaparan. Asam amino yang kedua yang terbaik apa? Madu. Jadi isi dengan bahan baku. Maka habis puasa kita disunahkan untuk berbuka dengan kurma, bukan gorengan. Gorengan kan? Ya. Boleh nggak makan gorengan? Boleh. Gorengan halal nggak? Halal. Sehat nggak? Kenapa dimakan? Enak. Penyakit nggak itu? Kalau semua makan untuk enak, penyakit namanya. Ya, teman-teman sekalian gitu ya. Jadi isi dengan bahan baku, ya.
Dan ada bahan baku yang ketiga yang ada di Indonesia nih, yang subhanallah kalau ini dipakai teman-teman, masya Allah luar biasa. Harusnya Indonesia ini menjadi negara paling sehat di dunia, negara yang paling bebas kanker harusnya. Kenapa? Kita sudah punya satu bahan baku yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat begini, misalkan begini ya, jeruk ya, atau jeruk nipis kayak begini. Lihat, kalau kita mentadaburi apa yang Allah ciptakan, kita semakin masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lihat, ada apel kayak begini meskipun impor. Apel ya. Apa persamaan mereka ini? Dua ini sama-sama buah. Lihat lagi ada pisang di sini. Atau jeruk lah. Apa persamaannya? Allah menciptakan mereka ada kulitnya. Ya kan? Semua ada kulitnya, teman-teman sekalian, ada kulitnya. Kulit ini pelindungnya. Kapan waktu terbaiknya kita makan buah? Waktunya mungkin saya sampaikan pagi ya. Nih pagi kayak begini. Tapi saya sampaikan bahwa waktu terbaik makan buah saat buah tadi dipetik dari pohonnya, tapi nggak punya pohon. Masalah nggak punya pohon. Kenapa? Ketika putus dari pohon tadi, apa yang terjadi? Mulailah putus saluran energi, saluran nutrisi, gizi dari pohon tadi ke buah tadi. Itu sebabnya Allah memberikan pelindungnya kepada mereka ini berupa kulit. Ketika kulit ini dibuka, teman-teman sekalian, dibiarkan beberapa menit saja, apa yang terjadi? Pasti mulai kekuningan, kecoklatan karena ketemu oksigen, kan gitu. Maka sebenarnya kalau kita sekarang kan lagi heboh-hebohan, glowing-glowingan tuh. Pakai apa berbagai macam produk-produk. Jadi sebenarnya kulit kita ini cerminan dari isi perutnya. Kalau perutnya, badannya sehat, kulitnya pasti bersinar. Syaratnya apa? Syaratnya dia harus perbanyak makan makanan yang tidak teroksidasi. Jadi kalau Anda ketemu dengan jeruk, habis dibuka langsung makan. Termasuk ada salah satu sumber, tadi saya sampaikan, ada salah satu sumber asam amino yang luar biasa baik di Indonesia, yang Allah lindungi dia dengan sangat luar biasa. Ada serabutnya, ada cangkangnya, ada dagingnya, dan di dalamnya ada air yang kita kenal sebagai air kelapa.